sangat rajin ya mencari nafkah. Walaupun dalam keadaan sakit, Bu Sari masih tetap cari uang. Iya, Ustazah. Kita sudah beberapa bulan ke kota tidak memberi kabar. Dia sekarang sudah bekerja. Ya, semoga saja kita bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal ya, Bu. Soalnya kita itu kan cantik. Pasti banyak godaannya. Iya, Ustazah. Kita harus berlindung kepada Allah dari harta haram, Bu. Karena Rasulullah SAW bersabda, akan ada satu masa di mana manusia itu tidak lagi memperdulikan bagaimana cara mencari harta. Dan mereka akan melakukan cara haram. Ini adalah tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Masya Allah. Semoga kita terhindar dari semua itu. Insya Allah. Kelak harta yang ada di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sari, Ada apa, Dik? itu kita datang bawa mobil mewah. Masya Allah. Kok baru kerja beberapa bulan udah bisa bawa mobil mewah ya? Ayo, Mbak. Kamu sudah pulang, Nak? Kenapa, Bu? Ibu bingung ya? Ada mobil di halaman rumah kita. Itu mobil aku loh, Bu. Kamu dapat uang sebanyak ini dari mana, Nak? Perhiasan, uang. Ya Allah. Banyak sekali, Gita. Kenapa sih, Bu? Kok bingung banget? Gita, kamu jujur katakan dengan ibu. Ibu nggak mau anak ibu melakukan kejahatan. Apalagi punya barang haram di rumah ini. Apaan sih, Bu? Kita itu sudah menikah sama Mario. Dan sekarang Mario sudah meninggal. Jadi ini semua adalah harta warisan suami kita yang sudah meninggal. Ya Allah. Menikah itu sakral, Gita. Kamu menikah tanpa restu ibumu. Ibu nggak usah lebay deh. Gitu aja pakai nangis. Bu, sekarang itu yang penting Gita udah kaya. Dan sekarang Gita akan memulai usaha dengan harta warisan suami kita yang udah meninggal, Bu. Oh iya, kita juga akan lunasin semua sisa utang ibu ke Bu Risma. Ibu dengar ya, Gita akan lunasin semua sisa utang ibu. Ngapain kamu kesini, ha? Itu sisa utang ibuku. Sekarang lunas. Puas kamu. Berani-beraninya ya kamu ngelempar uang sebanyak ini di kaki saya. Hah? Memangnya kenapa, ha? Biar kamu sekarang tahu rasa. Kamu itu bener-bener sombong. Memangnya kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Dari mana aku dapat uang itu nggak penting. Yang penting sekarang, sebentar lagi aku akan bikin kamu jadi bangkrut. Apa kamu bilang? Berani-beraninya ya kamu ngancem aku? Hah sih? Emangnya kenapa? Kamu pikir kamu doang yang punya uang? Kamu itu anak kemarin sore, ngerti nggak sih? Dengar ya, aku akan bikin kamu jadi miskin. Ngerti kamu? Cukup! Percuma kamu ngomong sama dia. Sombong banget kamu. Awas kamu, Gita. Mulai hari ini saya itu membuka usaha simpan pinjam. Saya juga meminjamkan uang tunai tanpa agunan. Jadi kalau kamu butuh uang, kamu pinjam sama saya aja. Jangan ke Bu Risma. Kamu dapat modal dari mana? Udah, nggak perlu tahu. Pokoknya saya siap membantu siapapun yang butuh uang. Ngerti? Ntar kamu narik bunga besar lagi kayak Bu Risma. Kamu nggak usah khawatir. Saya itu nggak sekejam Bu Risma. Jadi siapapun yang pinjam uang sama saya akan aman.
gimana? Banyak yang pinjam duit sama dia nggak? Hah? Bener bos, malah dengar-dengar dia meminjamkan uang dengan bunga jauh lebih kecil dari si bos. Awas ya, ini semua nggak bisa didiamkan. Kita harus bertindak. Saya nggak mau hancur, ngerti? Terus kita harus ngapain bos? Gak nyangka ya dok, sekarang aku bisa beli rumah baru yang mewah. Rumah baru, cuti baru, lebih mewah. Nih Bu, 2 juta. Sekarang ibu tantangan. Jangan lupa ya Bu, bulan depan bayar bunga plus cicilannya. Ya bunganya sih nggak setinggi di tempat Bu Risma. Kalau Bu Risma itu mah memang rentenir tulen. Makasih ya. Iya. Berikutnya. Ya sih Bu, saya mau pinjam uang Oh bisa. Berapa Pak? 3 juta Bu. 3 juta. Sebentar. Iya, makasih Bu. Ya. Kami ingin kerja dengan Bu Gita. Kalian benar mau kerja di sini? Benar Bu, kami sudah tidak betah lagi kerja dengan Bu Risma. Gaji kami kecil. Betul, Bu. Padahal keuntungan Ibu Risma itu sangat besar. Lihat saja, duitnya semakin hari semakin banyak. Dan kekayaannya semakin hari tambah kaya Bu. Oke. Mulai hari ini kalian kerja sama saya. Dan tugas kalian adalah sebagai penagih uang bagi siapapun yang telat bayar utang. Dan saya akan gaji kalian 2 kali lipat dari gaji yang kalian terima dari Bu Risma. Gimana? Terima kasih Bu. Dan kamu Dok, mulai hari ini kamu kerja sama aku. Kamu sebagai tangan kanan aku. Jadi kamu harus backup aku kalau sampai ada yang mau macam-macam sama aku. Dan tentunya aku akan gaji kamu dengan gaji yang sangat besar. Gak usah khawatir. Dengan senang hati, aku akan jagain kamu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Lihat apa yang dikerjain tuh. Dia ngumpulin pemuda-pemuda. Kita udah bikin kampung ini menjadi kampung rentenir. Semua pemuda-pemudi dididik menjadi rentenir. Benar-benar sudah keterlaluan ya, Bu ya. Ini adalah salah satu tanda-tanda akhir zaman. Kampung kita ini sudah banyak rentenir dan riba merajalela di mana-mana. Bukan hanya di kampung ini, Bu. Kita mendirikan usaha di kampung lain. Yang kamu lakukan itu haram, Nak. Kamu telah melakukan praktek riba. Dan kamu tidak jauh bedanya dengan Ibu Risma. Ya jelas beda lah Bu. Aku tuh tidak menetapkan bunga setinggi Bu Risma. Itu namanya tetap riba, Nak. Dan haram hukumnya. Kamu kenapa seperti ini? Mencari nafkah dengan cara yang tidak baik. Apa yang kamu lakukan itu semakin menguatkan tanda-tanda akhir zaman. Terus mau Ibu tuh apa sih sebenarnya? Jadi Ibu ngelarang aku? Iya. Ibu harus mengingatkan kamu, Nak. Ibu juga kasihan dengan kamu.
Kamu dengan Nak Edo runtang-runtung. Sebaiknya kamu menikah saja supaya tidak ada fitnah. Aku nggak butuh nasihat ibu. Aku tuh bukan anak kecil lagi, Bu. Dan ingat ya, aku udah lunasin utang ibu sisa 9 juta kepada Bu Risma. Harusnya ibu terima kasih sama aku. Ibu berhak mengingatkan kamu, Nak. Supaya Allah tidak murka terhadap kamu. Diam, Bu. Aku nggak mau dengar apapun dari ibu.